sepak bola teman-teman netizen yang subscriber, supporters, dan viewers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video terbaru ini kita akan bahas match Spurs versus Manchester United yang berakhir dengan skor 1-3, dan itu juga kemenangan MU. Kan di season ini pertemuan pertama mereka Spurs bisa menang dengan skor 1-6 dan MU bisa bales itu dengan kemenangan ini. Loh, kamu senang dong jadi MU menang dengan skor 1-3? Iya dong. MU sudah berapa game nih di Premier League tidak terkalahkan? Away matches. Udah 23. Berikut game ini ya, Iya. lawan Tottenham Hotspur ya. Terakhir kali MU kalah lawan siapa nih? Ingat gak kamu? Ya inget dong, Liverpool. Nah, lawan Liverpool ya teman-teman. And in this match, ini juga adalah pertandingan yang penting bagi Manchester United. Karena Ole have a point to prove bahwa sebagai pengganti Mourinho, dia memang layak tetap menjadi pelatih dari Manchester United. Dan Mourinho ya terlihat ya kesulitan untuk bisa menerapkan taktik yang efektif untuk meredam permainan cepat yang ditunjukkan oleh para pemain MU, dan MU bisa comeback di pertandingan ini. Teman-teman, kita tahu bahwa MU adalah tim yang sering ya tertinggal dalam sebuah pertandingan di English Premier League dan bisa comeback. Dan kita lihat juga bagaimana Ole melakukan pergantian pemain yang berjalan efektif sehingga memang pemain tersebut juga bisa mencetak gol, yakni Mason Greenwood, dan pemain tersebut juga terlibat dalam proses gol yang dicetak oleh Edinson Cavani. Edinson Cavani starter nih, Bung Jas, kan Iya. kamu suka sama dia. Bener. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya pertandingan, menurut kamu apa sih kunci kekuatan dari MU nih di game ini? Menurut kamu siapa sih pemain yang bisa membuat MU nih comeback di game ini? Ada dua pemain. Oke, siapa pemain itu? Bruno Fernandes Oke. dan Pogba. Kenapa kamu lihat dua pemain ini bagus di game ini? Kan mereka nih kalau main bersamaan kan nih susah biasanya nih untuk kerjasama. Iya, biasanya susah, tapi Oke. in this match teamworknya bagus Oke. dan mereka bisa attack juga sama-sama. Itu dia teman-teman ya. Jadi dari segi merancang serangan, MU mengandalkan dua pemain, tidak hanya Bruno. Jadi Bruno punya backup. Memang biasanya itu juga yang dilakukan oleh Pogba, tapi Pogba di pertandingan ini berada dalam posisi yang lebih maju, artinya sejajar dengan Bruno Fernandes, karena kan ada Fred dan juga McTominay sebagai defensive midfielder. Jadi memang pergerakan dua pemain ini selalu berpindah posisi selama pertandingan, dan itu menyulitkan juga para pemain Hotspur untuk mengawal pergerakan mereka from Hotspur. Menurut kamu siapa sih sebetulnya pemain yang berbahaya? Ada satu pemain, Siapa? Harry Kane. Betul, tapi kenapa dia gak skor di game ini? Di pertemuan pertama tuh teman-teman, Harry Kane cetak 2 gol, Son cetak 2 gol. Iya, kan dia di cover terus oleh pemain MU. Siapa pemain itu? Maguire. Nah, itu dia teman-teman, Maguire bermain keras tanpa kompromi di pertandingan ini. Kompromi ya, hampir tadi saya salah sebut. Kompromi di pertandingan ini. Saking semangatnya nih kita nih ya membahas jalannya pertandingan Hotspur versus Manchester United. Jadi memang Maguire tidak memberikan ruang gerak bagi Harry Kane. Maka itu tampak Maguire yang lebih dekat pengawalannya ke Harry Kane, maka itu Harry Kane juga terus-menerus coba untuk keluar dari pengawalan Harry Maguire. Namun ada juga kita melihat ya Harry Kane terlibat dalam sebuah proses serangan di mana Hotspur akhirnya bisa mencetak gol dari Son, dan juga ada beberapa kejadian di mana kita lihat bahwa para pemain dari kedua tim melakukan tackling yang keras ya, karena memang terlihat bahwa para pemain tidak ingin kalah di pertandingan ini. MU kita tahu ya coba mengejar City walaupun tampaknya sulit ya, dan Tottenham kita tahu ingin masuk ke top 4 position, apalagi West Ham menang, kemudian Chelsea juga bisa meraih kemenangan. Jadi pertandingan ini berjalan menarik setelah Tottenham mencetak gol. Sebelumnya boring ini game ya Bung Jas ya, kamu lihat ya chancesnya tidak ada yang berbahaya dari kedua tim, tapi setelah Tottenham Hotspur mencetak gol pertama, baru kita bisa melihat bagaimana kedua tim menerapkan taktik yang berbeda. MU tetap menyerang, tapi Tottenham Hotspur kenapa bertahan? Baru unggul juga 1-0 ya, tapi itu kan adalah haknya Mourinho. Siapa sih yang bisa debat dengan Mourinho? Kan kita tahu dia pintar tuh, mencari alasan, memberikan pernyataan-pernyataan yang bersifatnya adalah cywar sebelum sebuah pertandingan. Tapi Mourinho kalah telak dari segi taktik di pertandingan ini, teman-teman, terlihat jelas deh. Singkat saja, saya ingin memberikan informasi line up dari kedua tim. Lloris, Aurier, Dyer, Rodon, dan Reguilon, artinya 4 back ya. Tottenham mengandalkan 4 pemain bertahan. Itu adalah
strategi dari Jose Mourinho karena tentunya dia pahami bahwa MU akan banyak menyerang dari sektor sayap, jadi diperlukan 2 fullback bukan 2 wingback. Lo Celso, Højbjerg dan Ndombele di tengah, Moura, Kane dan Son di depan. Kane mengandalkan passing, kemudian Son mengandalkan speed, Moura mengandalkan speed. Maka itu Kane lebih banyak turun menjemput bola. Dari MU, Cavani, Pogba, Fernandes, Rashford, Fred, McTominay, Luke Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka yang lebih sering melakukan overlap tapi kadang-kadang lupa juga ya turun ke posisinya, dan Dean Henderson yang bermain ya ternyata bukan De Gea nih Bung Jas ya. Iya. Sepertinya apa? Ole ingin memberikan chance ke Dean Henderson ya. Iya, benar. Nah, itu dia teman-teman. Artinya Ole memberikan kesempatan lagi ke Dean Henderson agar dia juga bisa lebih sering tampil. Bisa saja nanti jika De Gea pindah ke klub lain, maka Dean Henderson yang menjadi penjaga gawang utama bagi Manchester United musim depan. Anything is possible ya. Jangan sampai seperti Arsenal. Martinez tuh penjaga gawang bagus, ya kan dilepas. Akhirnya Leno kan juga tidak konsisten. Ya udah, masalah Arsenal nanti aja ya. Iya, nanti kita karena aja. kita kan bahas MU. Oke, so from the flow of the game, dua tim ingin mencetak gol cepat-cepat. Apalagi Tottenham setelah mencetak gol tentu mereka akan lebih banyak bertahan. Iya. Tapi MU ya kita melihat keluar lebih agresif dan melakukan serangan lebih terorganisir. Sebetulnya itu MU sudah mencetak gol tuh ya. Kita lihat kan proses serangan, McTominay kasih bola ke Fred, Fred ke Pogba, Pogba ke Cavani, tapi gol itu gak disahkan oleh wasit. Bung Jas, kenapa? Iya, kan foul. Menurut kamu foul gak itu McTominay ke Son? Enggak, saya enggak agree. Iya, itu foulnya itu kan dari VAR ya. Iya. Nah, itu dia tuh teman-teman. Kenapa kamu gak agree? Ya, saya nggak lihat ada foul, kan Son juga banyak mengganggu McTominay. Iya, itu dia teman-teman ya. Jadi memang ada refleks dari McTominay, tapi ya itu dia tangannya terkena wajah dari Son, dan ya Son juga aneh juga ya, lemah juga ya, hanya kena Jatuh. sedikit saja itu tangannya langsung terjatuh ya. Biasanya dia kan kalau di tackle juga tuh tetap melompat, tetap lari ya, tapi namanya juga mungkin kaget ya, ada tangan dari McTominay yang terkena wajahnya, dia terjatuh. Padahal kita lihat ya wasit tetap saja melanjuti permainan, artinya dia tidak meniup fluid bahwa ada pelanggaran, dan akhirnya ada intervensi dari VAR dan MU tidak dikasih gol. Kemudian Tottenham bisa mencetak gol dari siapa? Ya dari Son. Ya, dari Son. Son bisa mencetak gol setelah ada kerjasama dari atau di antara Kane, Moura, dan kemudian Son bisa menerima umpan dari Moura dan mencetak gol. Sayang juga Lindelof tidak bisa intercept umpan dari Kane, tapi Kane kita tahu mengandalkan passing-passing yang akurat untuk bisa menciptakan peluang bagi rekan-rekan yang lain. And MU keluar menyerang, tapi Tottenham bermain dengan pressing tinggi dan keras, maka itu banyak pelanggaran yang terjadi dari para pemain MU dan juga dari para pemain Tottenham Hotspur. Bahkan saya tidak melihat Cavani bisa keluar dari pengawalan Joe Rodon. Ya, terlihat juga dia sedikit tuh mendorong Rodon pada saat coba untuk menerima umpan dari Luke Shaw. Tampaknya dia frustrasi. Second half masuk. Apa perbedaan MU di first half dan second half? Second half, Pogba lebih aktif menyerang teman-teman. Jadi dia sudah tidak bertahan. Ya, seperti di babak pertama dia kadang-kadang turun juga ke tengah untuk recovery bola. Tapi di babak kedua dia lebih banyak melakukan serangan. Fred sesekali mendukung serangan dan akhirnya MU bisa mencetak gol. Penyama kedudukan dari Fred setelah build up yang rapi antara Fred, Fernandes, Fred kasih lagi ke Rashford, Rashford ke Fred, and Fred kasih ke Cavani, tendangannya bisa ditepis, tapi Fred bisa mencetak gol dari rebound tersebut. 1-1, baru Tottenham keluar menyerang. Sebelumnya tuh Tottenham hanya bertahan, hanya memberikan direct pass yang bisa dibaca oleh para pemain MU di belakang, dan akhirnya MU bisa mencetak gol untuk membawa mereka unggul setelah Greenwood masuk menggantikan Rashford. Tidak lama kemudian Greenwood setelah menerima umpan dari Fernandes bisa memberikan umpan yang akurat ke Cavani, dan kali ini gol dari Cavani disahkan, dan itu adalah gol ke-7 jika saya tidak salah dari Cavani. Game on. Tottenham perlu keluar, dan pada saat Tottenham keluar baru MU lebih banyak melakukan serangan dan MU bisa mencetak gol ketiga mereka. The goal that finished the game melalui Mason Greenwood karena memang sudah memasuki masa injury time. Pogba with a great pass, dia tidak lewatin goalkeeper tapi dia shooting di mana Lloris tidak bisa menahan shooting dari Greenwood. Tapi cepat ya memang pergerakan dari Greenwood ini. Capek juga ya teman-teman saya menjelaskan tadi jalannya pertandingan, karena memang setelah Tottenham mencetak gol pertandingan lebih seru. Sebelum Tottenham mencetak gol ya cukup boring juga pertandingan ini ya. Jadi memang
game yang ketat membutuhkan sebuah gol untuk bisa merubah ritme permainan dari kedua tim. Tapi sayang juga Tottenham Hotspur setelah unggul justru memilih bertahan, hanya mengirimkan umpan-umpan jarak jauh yang bisa dibaca oleh para pemain MU. Nah, menurut Bung Jas, kekuatan MU di game ini di mana sih sebetulnya? Ya mereka defendingnya bagus. Oke ya, terlepas dari gol Tottenham Hotspur, sepanjang pertandingan atau sisa menitnya, ya MU bermain solid di defense. Maguire dan juga Lindelof cukup baik untuk merapatkan barisan, ya karena memang kita lihat juga Wan-Bissaka tidak langsung memberikan passing ke depan, dia berusaha juga untuk memainkan bola dulu di belakang, ya mencoba untuk mengatur tempo permainan agar tidak kehilangan penguasaan bola. Menurut kamu man of the match siapa di game ini? Fred Ya, kenapa Fred? ya kan dia bagus pemainnya, Iya. energinya bagus, teamwork juga. Nah, teamworknya bagus ya. Jadi Fred ini sebagai penyeimbang nih teman-teman. Saat MU mengandalkan dua pemain untuk attack dari tengah, perlu juga satu lagi pemain untuk memberikan pressure ya, dorongan. Pressure itu tidak hanya berarti tekanan tapi juga dorongan. Itu yang dilakukan oleh Fred. Jadi pada saat Fred maju, Bruno dan Pogba nih cari space ya, cari ruang bebas. Dan sudah pasti Cavani akan melakukan pergerakan, Rashford akan melakukan pergerakan, itu yang menyulitkan para pemain Tottenham Hotspur untuk mengawal gerak-gerik dari para pemain MU. So MU bisa menang dan MU berada di peringkat nomor 2 untuk sementara. Kita tahu bahwa jarak MU dengan Manchester City masih jauh, tapi ya anything can happen kan. Kita tahu dalam pertandingan sepak bola, walaupun memang City yang masih adalah favorit yang untuk menjadi juara, tapi paling tidak dengan kemenangan ini Ole sudah membuktikan bahwa dia memang layak ya tetap bertahan sebagai manajer dari Manchester United, karena ada sebuah perubahan ya yang dia lakukan di game ini, yakni Pogba dan Bruno bermain lebih ke depan, and then Mason Greenwood dimainkan menggantikan Rashford yang terbukti jitu untuk bisa menang telak atas Tottenham Hotspur. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa kita, dan stay positif, no hate, Only football. salam sepak bola.